Segalanya sih, karena dari masih kecil terus sampai remaja sampai dewasa bahkan sekarang sampai udah punya baby juga, semua yang bantuin tuh mami gitu loh. Kalau nggak ada mami sih kayak nggak bisa deh menjalani hidup ini, pasti berantakan banget. Cewek, galak, tapi baik, selalu mikirin orang lain. Gak galak tapi sebenarnya seru juga, tapi kalau marah kayak kesetanan gitu. Kalau buat aku, mamaku itu a super mom. Karena dari kecil aku memang dekat banget sama mama. Jadi orang tua aku udah pisah. Jadi aku tuh dari kecil memang tinggal sama mama aja. Tujuan utama di hidupnya itu ngurusin anaknya gitu. Pejuang ya. Ibu saya berjuang buat saya, anak-anaknya. Dan saya pun gitu, saya berjuang buat anak-anak saya. Mami tuh sosoknya yang teratur ya, kayak semuanya udah di planning gitu, dari Sarapan, terus juga dia tuh masih yang mau nyiapin baju aku, terus kerja bareng, pulang juga aku jemput bareng, ya hangout juga bareng. Teman-teman aku tuh kenal banget juga sama mama, begitu pula kebalikannya. Jadi kalau aku pergi kemana-mana juga kayak teman mama tuh bisa notice ke aku gitu, mamanya mana? Kalau misalnya ketemu mama pergi sini juga nanya kayak gitu, kayak Ellennya mana? Jadi ya emang udah kayak anak kembar aja, kemana-mana berdua, sampai dibilang sisters. kemanapun dia pergi, dia tuh selalu mikirin orang lain. Contoh, kalau jalan-jalan, pasti mikirnya, oh beli oleh-oleh buat si A, si B, si C, buat anaknya yang 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Tapi dia jarang mikirin, oh mau beli barang ini buat aku gitu. Kalau saya sama ibu saya punya kebiasaan rebahan di tempat tidur sambil sharing hari ini apa yang kita lakuin, terus cerita. Temen berantem juga, temen traveling juga, temen makan juga. Jadi basically ya, she's kind of like my bestie gitu deh ceritanya. Soalnya aku emang deket banget. Jadi kayak aku tuh ya kadang makan aja masih disuapin. Menurut aku gitu, kalau kayak gitu tuh aku kayak ada momen quality time gitu, kayak misalkan kita lagi susah makan kan, kadang nanti makannya ntar-ntaran aja gitu kan, tapi mamaku selalu kayak ayo mama suapin gitu kan, langsung sodorin makan, terus tapi akunya jadi makan gitu. Enak tahu tangan ibu itu ya, kalau aduk-aduk nasi terus disuapin, mantep. Dulu waktu masih di rumah, waktu masih sebelum kuliah ya, pagi-pagi tuh kalau ada Sabtu libur pasti ke pasar sama mami. Nggak ada satupun anak yang ke pasar sama maminya kecuali aku. Kalau serunya sih, mama tipe yang bisa diajak kemana-mana gitu. Maksudnya kayak pergi makan bareng, terus nongkrong juga. Kayak dulu pulang pergi sekolah juga diantarin mama juga. Dijemput juga selalu sama mama dulu. Anak-anak punya uniknya sendiri ya. Kalau anak aku, berhubung anak aku perempuan semua, keunikannya dia lebih dekat sama bapaknya. Ngurus anak susah. Tidak semudah itu. Kayak orang kan kira cuman bayi kerjanya cuman tidur, ternyata enggak, capek banget gitu ngurus. Apalagi pas newborn awal-awal tuh, walaupun secara teori kan tahu ya secara kedokteran, cuman pas ngejalaninnya tuh kayak benar-benar stres sih kalau nggak ada bantuan orang-orang sekitar gitu. Apalagi kayak harus kasih ASI dulu kan, pas awal-awal ASI nggak keluar lah, harus campur formula juga nggak semudah itu, ternyata harus pakai susu khusus dan lain-lain, kulit bayi sensitif banget gitu, benar-benar kayak udah mencoba kasih yang terbaik aja tuh masih ada aja gitu yang kemis dan lain-lain. Kenangan paling berkesan waktu mereka umur 2 tahun minta makan seafood. Nggak pernah aku beliin itu karena itu mahal buat aku waktu itu, mahal. Terus mereka bilang, ibu aku hari ini mau makan seafood. Aku bilang, enggak, itu mahal kataku, karena kamu masih mau beli mainan. Please bu, please. Mereka sampai kayak gini, berdiri di depan lutut aku gitu, dua-duanya, please bu, please. Enggak, itu mahal kakak, itu mahal dedek, aku bilang.
Terus anak aku bilang, aku maunya kepiting, dan tahu sendiri harga kepiting itu mahal, 200 ribuan. Nanti kalian nggak makan, nggak apa-apa, aku nggak akan beli mainan lagi. Selamanya, please Bu, please, itu aku nggak bisa lupa muka mereka. Kita nggak pernah sendiri sih, maksudnya semua yang kita alami itu orang lain juga mengalaminya, proses itu, dan mungkin ada yang lebih berat juga, tapi mereka bisa menjalaninya, dan kita pun juga pasti bisa karena kita memiliki support system, memiliki orang-orang yang sayang terhadap kita, itu yang mendukung kita sampai bisa sampai di detik dan di tempat ini gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan terus berusaha yang memberikan yang terbaik, karena anak kita membutuhkan sosok kita yang jauh lebih dewasa dan jauh lebih bijaksana. Yang aku pelajarin ibu 2 anak susah ya. Aku harus selalu bisa kasih contoh mereka yang baik. Aku harus bisa penuhin segala kebutuhan mereka. Aku sih nggak bisa kasih yang mewah, aku cuma nggak pengen mereka ngerasa minum susu itu mewah. Nggak pengen mereka ngerasa sekolah itu mahal, nggak pengen mereka ngerasa aku beda sama teman-teman aku, gitu doang sih. Buat aku itu berat, karena saking beratnya aku harus jauh sama anak aku gitu. Mama udah nggak ada dari 3 tahun yang lalu, 2019. Jadi pada saat itu mama papa mau cerai. Emang pada saat jalannya mama papa mau cerai ini, ya keadaan rumah bisa dibilang sangat tidak baik. Terus satu ketika mama nggak pulang. Cuma kayak mungkin di awal kita mikir mama kayak nginep ke rumah temennya karena mungkin lagi stres atau lagi banyak pikiran. Tapi setelah itu dia nggak pernah pulang. Jadi sampai sekarang nggak pernah ketemu. Mamaku selalu bilang kalau misalkan aduh aku mau nangis. Mamaku tuh selalu ngajarin aku ini, mama tuh nggak bisa ninggalin harta buat kamu. Jadi apa ya, kayak dia tuh selalu mensupport aku kayak in every single way. Karena maksudnya intinya mama tuh nggak bisa ninggalin harta, nggak bisa ninggalin apa-apa buat aku. Tapi mama pengen aku tuh tumbuh sebagai anak yang bisa survive dalam kondisi apapun. She really taught me kayak how to be a survivor. Kalau kamu berdoa di sholat atau berdoa sehari-hari gitu, selalu minta untuk jangan dimudahkan. Karena kalau misalkan dimudahkan, ya namanya hidup kan. Kalau hidup kamu mudah-mudah aja, kamu nggak akan belajar gitu. Tapi dia selalu bilang kamu harus berdoa untuk dikuatkan gitu sih. Jadi mau sebesar apapun cobaan di hidup kamu kalau berdoa minta dikuatkan, Allah pasti akan kasih jalan gitu sih. Yang mamaku selalu tanmin gitu. Dan waktu kami lulus SMA dia bilang, mungkin ibu nggak bisa kuliahin kalian, tapi ibu berharap kamu punya semangat lebih dalam pendidikan, karena perempuan itu perlu pinter, bukan buat cari kerja, tapi perempuan itu perlu pinter biar anak-anaknya pinter, biar rumah tangganya baik, katanya gitu. Mami, thank you untuk segalanya. Walaupun aku udah punya anak juga, tapi aku akan selalu jadi anak Mami gitu loh. Dan aku nggak bisa membayangkan di hidupku kalau aku nggak punya Mami. Karena Mami adalah segalanya bagiku. Setiap musim hidupku, dari aku kecil, dari aku remaja, dari aku menikah, dari aku menghadapi banyak persoalan yang mendewasakan diriku, Mami selalu ada, selalu mendukung, tidak pernah meninggalkan. Sebenarnya aku selalu mikir ini sih, kayak kalau suatu hari gitu ketemu sama mama, entah
case-nya apa. And I keep playing it in my head. Sampai sekarang sebenarnya jujur nggak tahu persis mau ngomong apa. But then setelah melalui apa yang aku laluin, hi mom, I think I don't know where you are right now. Dan nggak tahu juga kapan bisa ketemu, apa kabar mami. Tapi aku selalu berdoa mami sehat. Dan aku dengar juga mama udah punya anak baru kalau nggak salah. And I hope you're doing really well. And I hope that we get to meet someday. I don't know. But most of all, aku udah maafin mami. Dan aku juga minta maaf ke mami kalau aku selama ini nggak pernah jadi anak yang baik. Sampai mami ketemu lagi. Mama, aku sayang banget sama kamu. Maaf aku belum bisa ngasih lebih, nggak bisa, mungkin nggak akan pernah bisa ngebayar semuanya. Tapi aku sayang banget sama mama. Sayang banget. Apapun di dunia ini bakal ku kasih cuma buat mama. I just always wanna say thank you, kayak untuk ya udah melahirkan, sudah mendidik, sudah merawat sampai hari ini. And now it's my dream kayak to make her happy, to membalas apa yang udah mama lakukan untuk aku. Dan yang bikin aku sedih itu sampai sekarang I don't think I have been a very good kid for her. Jadi kayak masih pengen usaha terus sih supaya bisa mewujudkan mimpi-mimpi mama yang belum ada, yang kayak ya intinya pengen bikin mama happy sih. Ada satu keinginan yang belum bisa aku wujudin, itu aja sih. Tapi be patient, we'll be there. Selamat Hari Ibu buat mama aku tercinta. Selamat Hari Ibu juga buat Seluruh ibu-ibu di luar sana. Semoga perjuangan ibu tuh sebenarnya nggak ada habis ya. Jadi make sure to love your kids so much that they won't leave you. So for every mothers out there, I just wanna say, including my mom, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu, I love you. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu di luar sana. Kalian hebat. Sarang ya, Oma.